peringatan Moskow jangan coba-coba serang Ukraina. NATO sebut konsekuensi ditanggung Rusia. Sekretaris Jenderal Fakta Pertahanan Atlantik Utara, Jens Stoltenberg, memperingatkan Rusia pada hari Jumat, setiap upaya untuk menyerang Ukraina akan menimbulkan kerugian. Peringatan ini dikeluarkan seiring dengan meningkatnya kekhawatiran tentang penumpakan militer Rusia di wilayah dekat perbatasan bekas tetangga Uni Sovietnya tersebut. Ukraina mengatakan Moskow menempatkan sekitar 90.000 tentara di dekat perbatasan bersama mereka setelah latihan perang besar-besaran di Rusia Barat awal tahun ini. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan unit tentara ke-41 Rusia tetap berada di dekat Yelnya, sekitar 260 km utara perbatasan. Sementara Moskow menyangkal pihaknya merencanakan invasi, menolak untuk memberikan rincian tentang pergerakan pasukan di wilayahnya sendiri. Jika Rusia menggunakan kekuatan terhadap Ukraina yang akan menimbulkan biaya, itu akan memiliki konsekuensi, ujar Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menjelang pertemuan Menteri Luar Negeri Organisasi Militer 30 negara di Latvia 30 November 1 Desember, di mana kegiatan Rusia akan menjadi agenda utama. Ini adalah kedua kalinya tahun ini Rusia mengumpulkan konsentrasi pasukan yang besar dan tidak biasa di kawasan itu. Dia menambahkan itu termasuk tank, artileri, unit lapisan baja, drone dan sistem peperangan elektronik, serta pasukan siap tempur. Penumpukan militer ini tidak beralasan dan tidak dapat dijelaskan. Ini meningkatkan ketegangan dan berisiko salah perhitungan, tegas Stoltenberg. Dia mengakui tidak ada kepastian tentang niat Rusia, tetapi mengatakan ini adalah penumpukan militer oleh negara yang telah menginvasi Ukraina sebelumnya. Rusia mencamplok semenanjungan Crimea, Ukraina pada 2014 setelah presiden negara yang bersahabat dengan Moskow itu digulingkan dari kekuasaan oleh protes massa. Beberapa minggu kemudian, Rusia memberikan dukungannya di belakang pemberontakan separatis yang pecah di timur Ukraina. Ukraina dan Barat menuduh Rusia mengirim pasukan dan senjatanya untuk mendukung pemberontak. Moskow membantahnya dengan mengatakan orang Rusia yang bergabung dengan separatis adalah sukarelawan. Lebih dari 14.000 orang tewas dalam pertempuran yang menghancurkan jantung industri timur Ukraina yang dikenal sebagai Donbas. Untuk diketahui, sebuah perjanjian damai 2015 yang ditengahi oleh Prancis dan Jerman membantu mengakhiri pertempuran skala besar, tetapi upaya untuk mencapai penyelesaian politik telah gagal. Pertempuran sporadis terus berlanjut di sepanjang garis kontak yang tegang. Sementara NATO tidak akan dapat memberi Ukraina dukungan militer substansial pada waktunya untuk membuat perbedaan terhadap pasukan Rusia, sehingga langkah-langkah ekonomi seperti sanksi berat lebih mungkin digunakan untuk menimbulkan biaya keuangan di Moskow.